Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita jumpa lagi pada rilis pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau triwulan 3 tahun 2022. Seperti kita ketahui, pertumbuhan ekonomi terbentuk karena adanya produksi barang dan jasa di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, bagaimanakah keadaan pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau? Fenomena perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juli itu ada gaji ke-13 ASN dan pensiunan cair mulai 1 Juli 2022. Juga ada kegiatan Idul Adha, tahun ajaran baru, serta MTQ ke-9 tingkat Provinsi Kepri di Kabupaten Kepulauan Anambas. Mulai tanggal 7 Juli juga agen pelayaran internasional sudah membuka rute pelayaran Batam tujuan Malaysia. Pada bulan Agustus, aturan perjalanan mewajibkan pelaku perjalanan untuk vaksin booster sudah tidak berlaku lagi. Harga BBM non-subsidi naik, serta ekspor ikan ke Australia meningkat. Pada bulan September, harga BBM mulai naik tanggal 3 September 2022. Tarif kapal feri juga resmi naik pada tanggal 9 September 2022. Kapal tol laut KM Logistik Nusantara 4 milik PT Pelni kembali melayani pelayaran di Bintan setelah vakum 2 tahun. Penyaluran BLT BBM di Kepri nyaris 100%. Mungkin itu keadaan fenomena yang bisa ditangkap pada triwulan 3 ini di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, bagaimanakah pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau tahun 2022 triwulan 3 ini? Seperti kita lihat, untuk pertumbuhan year-on-year itu tumbuh 6,03%. Artinya apa? Ekonomi triwulan 3 tahun 2022 ini dibandingkan triwulan 3 tahun 2021 itu tumbuh sekitar 6,03%. Nah, sedangkan untuk Q-to-Q yaitu pertumbuhan triwulan 3 2022 dibanding triwulan 2 2022 tumbuh 0,58%. Dan untuk pertumbuhan C2C yaitu pertumbuhan dari Januari sampai September 2022 dibandingkan Januari sampai September 2021 tumbuh sekitar 4,63%. Nah, mungkin bisa Bapak Ibu lihat di tabel sebelah kanan itu untuk pertumbuhan tanpa migas Q2Q itu nilainya 2,16%, sedangkan year-on-year tanpa migas itu mencapai angka 7,11%. Sedangkan situsinya itu sudah mencapai angka 5,33%. Nah, ini jika kita lihat laju pertumbuhan ekonomi secara Q2Q tahun 2018 sampai 2022, untuk tahun 2022 ini mengikuti pola yang mirip dengan 2021. Nah, dibandingkan pada tahun 2020 saat COVID mulai awal-awal COVID itu memang kondisi Q2Q-nya masih berada pada kondisi pertumbuhan negatif. Untuk year-on-year, salah. Untuk laju pertumbuhan ekonomi Q2Q tahun 2018 sampai 2022 itu dapat kita lihat untuk tahun 2022 itu mengikuti pola 2021. Beda dengan pola sebelum saat COVID yaitu 2018 dengan 2019. Untuk laju pertumbuhan ekonomi year-on-year tahun 2018 sampai 2022 itu angkanya sudah untuk triwulan 3 ini sudah hampir mendekati kedua tertinggi. Jadi tertinggi itu pada saat triwulan 2 2021 di mana mencapai angka 6,9. Nah, pada triwulan 3 ini tahun 2022 sudah mencapai angka 603. Ini sudah di atas rata-rata sebelum masa Covid. Untuk laju pertumbuhan ekonomi situasi tahun 2018 sampai 2022, triwulan 3 ini sudah mencapai angka 4,63%. Itu sudah hampir sama kondisinya dengan keadaan tahun 2018 sampai 2019, di mana keadaan tersebut belum ada
belum ada fenomena COVID. Ya, jika kita lihat Kituki triwulan 2 dan triwulan 3 tahun 2022, itu Provinsi Kepulauan Riau posisinya masih berada ya sekitar 10 besar di bawah, namun ada peningkatan peringkat 1 peringkat. Jika melihat posisi year-on-year triwulan 2 tahun 2022 dibanding triwulan 3 tahun 2022, Provinsi Kepulauan Riau itu ada peningkatan posisi di mana waktu itu masih di bawah 20, sekarang sudah posisi 10 besar di atas, yaitu di mana pertumbuhannya sudah mencapai 6,03%. Jika melihat distribusi PDRB Provinsi Pulau Sumatera tahun 2022 triwulan 3 ini, Kepri mencapai pertumbuhan tertinggi untuk year-on-year. Sedangkan untuk Kituki tertinggi dipegang oleh Provinsi Riau. Sementara untuk Situsi dipegang oleh Provinsi Sumatera Selatan. Share untuk Kepulauan Riau terhadap total Sumatera masih sekitar 7%, yaitu 7,21%. Share pertumbuhan dan andil pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau Kituki triwulan 3 tahun 2022 share ini berdasarkan PDRB berlaku atas dasar harga berlaku, di mana industri pengolahan masih tetap memegang kendali share tertinggi, diikuti oleh konstruksi, pertambangan penggalian, perdagangan eceran. Kemudian untuk andil pertumbuhan ini masih dipegang oleh untuk triwulan 3 tahun 2022 ini masih dipegang oleh industri pengolahan, di mana share-nya itu 1,24%. Untuk year-on-year itu juga hampir sama dengan pertumbuhan Kituki, masih tetap industri pengolahan yang teratas dan andil pertumbuhannya masih tetap dipegang oleh sektor industri pengolahan. Untuk Situsi sama juga, industri pengolahan masih memegang andil terbesar dan share terbesar. Untuk PDRB pengeluaran, kita dapat lihat secara Kituki, share terbesar itu masih dipegang oleh PMTB, yaitu sebesar 42,53% dan konsumsi rumah tangga sebesar 41,84%. Di mana andil pertumbuhan ini masih terbesar oleh PMTB, yaitu sebesar 1,55%. Untuk komponen PDRB pengeluaran year-on-year sama juga masih PMTB yang memegang peranan terpenting, yaitu 42,53% dan konsumsi rumah tangga sebesar 41,84%. Untuk distribusi komponen Situsi triwulan 3 tahun 2022 ini, PMTB juga masih memegang share terbesar, yaitu 41,49% dan konsumsi rumah tangga sebesar 41,15%. Nah, ini jika kita lihat Bapak Ibu, keadaan triwulan 3 tahun 2022 dibandingkan triwulan 3 tahun 2019, di mana keadaan 2019 ini belum ada COVID. Jika kita lihat sektor pertanian itu sudah di atas kondisi sebelum COVID. Sektor pertambangan juga sudah berada di kondisi sebelum COVID. Sektor industri, air gas listrik, konstruksi, perdagangan itu sudah berada di kondisi sebelum COVID. Nah, sementara untuk transportasi, restoran, hotel itu kondisinya masih di bawah tahun 2019 di bulan 3. Jadi ini masih belum normal dibandingkan keadaan sebelum COVID. Nah, untuk konsumsi rumah tangga dibandingkan sebelum COVID ini juga masih di bawah keadaan sebelum COVID. Berarti ini menunjukkan walaupun ada yang pertambahan penduduk, keadaan ini juga konsumsi rumah tangganya belum normal seperti keadaan sebelum COVID. Untuk konsumsi pemerintah sudah di atas keadaan sebelum COVID.
Sedangkan untuk PMTB itu keadaannya masih belum normal seperti saat sebelum COVID lalu. Ya, untuk rilis berikutnya mungkin untuk rilis kali ini mungkin saya sampaikan sekian saja dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Dian Kartikasari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan rilis kita pada siang hari ini dengan melihat keadaan ketenagakerjaan di Kepulauan Riau. Hasil survei Angkatan Kerja pada bulan Agustus tahun 2022. Kita lihat untuk struktur ketenagakerjaan Kepulauan Riau untuk Agustus tahun 2022. Untuk penduduk usia kerja terbagi menjadi dua, yaitu yang masuk dalam angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Untuk penduduk usia kerja sebanyak 1.827,2 ribu orang, naik 59,3 ribu orang dibandingkan dengan Agustus tahun 2021. Untuk penduduk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk yang mengurus rumah tangga dan bersekolah, itu sebanyak 567,58 ribu orang atau naik 6,6 ribu orang dibandingkan tahun 2021. Penduduk yang masuk dalam angkatan kerja terbagi lagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran. Untuk penduduk yang bekerja tercatat 1.155,9 ribu orang atau naik 167,1 ribu orang jika kita bandingkan dengan Agustus tahun 2021. Penduduk yang pengangguran, yaitu penduduk yang mencari pekerjaan, ada sebanyak 103,7 ribu orang. Angka ini turun jika dibandingkan dengan Agustus tahun 2021 sebesar 15,8 ribu orang. Jika kita lihat dari struktur penduduk yang bekerja, ada 3 macam, yaitu pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran. Pekerja penuh naik cukup signifikan, 88,2 ribu orang, menjadi 906,8 ribu orang di tahun 2022. Kemudian untuk pekerja paruh waktu turun 9,7 ribu orang atau sebesar 181,8 ribu orang di Agustus 2022. Untuk pekerja yang setengah pengangguran sebesar 57,2 ribu orang, turun 9,8 ribu orang jika kita bandingkan dengan keadaan pada bulan Agustus tahun 2021. Bisa kita lihat bahwa perbaikan ekonomi ditandai dengan meningkatnya jumlah pekerja penuh. Kita lihat perkembangan tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau. Pada umumnya PPT kita turun. PPT kita dibandingkan Agustus tahun 2021 itu turun dari 9,91 ke 8,23%. Sedangkan kalau untuk menurut jenis kelamin PPT kita untuk laki-laki pada bulan Agustus itu turun dari 9,42 menjadi 7,78. Sedangkan untuk perempuan juga mengalami penurunan dari 10,72 ke 9,03. Sedangkan PPT menurut wilayah pada bulan Agustus dari 2019 sampai 2022 terlihat mengalami penurunan. Di tahun 2019 untuk perkotaan 7,79, kemudian Agustus 2020 naik 10,89 dan Agustus 2021 menurun 10,45 dan terakhir di Agustus 2022 turun lagi di angka 8,52. Sedangkan untuk wilayah perdesaan angkanya cenderung fluktuatif ya. Di Agustus 2019 4,51, kemudian Agustus 2020 5,41, Agustus 2021 4,43 dan Agustus 2022 di 5,88. Jika kita bandingkan dengan angka sebelum pandemi COVID 2019,
angka ini masih lebih tinggi, masih cukup tinggi. Jadi artinya antara pandemi dengan saat ini, sebelum pandemi saat ini masih belum recovery seutuhnya. Kita lihat untuk tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin di bulan Agustus 2019 sampai Agustus 2022. Pada Agustus 2019 untuk laki-laki dari 2019 ke 2020 itu mengalami kenaikan, ya, kenaikan secara cukup tinggi dari 83,18% di Agustus 2019, kemudian naik turun sedikit di 2020 82,86%, kemudian di 2021 83,93%, dan di Agustus 2022 naik cukup tinggi menjadi 86,44%. Sedangkan untuk perempuan secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2019, 43,35% di 2019, kemudian di Agustus 48,93%, dan di Agustus 2021 naik 51,92%, di Agustus 2022 turun sedikit di 50,68%. Secara umum, secara total, kita di Provinsi Kepulauan Riau, TPAK mengalami kenaikan dari Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2022. Untuk penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus tahun 2022, bisa kita lihat bahwa lapangan usaha industri pengolahan merupakan sektor yang tertinggi untuk menyerap tenaga kerja. Sebanyak 297,8 ribu orang terserap di industri pengolahan. Sementara lapangan usaha industri perdagangan dan penyediaan akomodasi makan minum masing-masing menyerap sebanyak 201,2 ribu orang dan 112,8 ribu tenaga kerja. Untuk status pekerjaan utama Agustus tahun 2022, jumlah penduduk bekerja ada 1.155,9 ribu orang dengan 60,45%-nya berstatus buruh atau karyawan atau pegawai. Kemudian 19,8%-nya berusaha sendiri, 6,63% pekerja keluarga atau tak dibayar, 5,77%-nya berusaha dibantu buruh tidak tetap, 4,12%-nya pekerja bebas, 3,23%-nya berusaha dibantu buruh tetap. Kemudian untuk persentase pekerjaan formal dan informal pada bulan Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2022, terlihat bahwa secara umum pekerjaan formal dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Ya. Di tahun 2019 pekerja formal 70,43%, kemudian di 2020 turun menjadi 64,59%, kemudian di 2021 naik sedikit 64,80%, dan di 2022 kembali turun di angka 63,68%. Kemudian kita lihat jam kerja penduduk bekerja di hasil Sakernas Agustus 2022. Sebagian besar penduduk bekerja, yaitu sekitar 906,8 ribu orang atau 79,32%, merupakan pekerja penuh. Pekerja penuh adalah pekerja yang bekerja, jam kerjanya minimal 35 jam per minggu. Oke. Kita lihat bahwa tren pekerja penuh untuk selama Agustus 2019 sampai Agustus 2022, dari 2019 ke 2022 itu mengalami penurunan, kemudian di tahun 2022 naik 79,32%. Oke. Kemudian untuk tingkat setengah pengangguran, yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain, secara umum mengalami penurunan dari
Agustus 2021 menuju Agustus 2022. Di Agustus 2021, angka tingkat setengah pengangguran di angka 6,17% dan di Agustus 2022 turun menjadi 4,95%. Untuk tingkat pekerja paruh waktu, pekerja paruh waktu adalah penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Dari Agustus 2021 angkanya turun dari 17,62% menjadi 15,73% di Agustus 2022. Kita lihat secara seluruh Indonesia, penurunan TPT periode 2021 hingga 2022 terbesar terjadi di Kepulauan Riau, yaitu 1,68% poin. Kemudian dari grafik bisa kita lihat bahwa TPT tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Barat sebesar 8,31% dan TPT terendah ada di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,34%. Untuk angka Indonesia sendiri, TPT sebesar 5,86%. Untuk tingkat pengangguran terbuka menurut kabupaten kota di Kepulauan Riau pada bulan Agustus 2022, penurunan TPT periode 2021 sampai 2022 terbesar di Kepulauan Riau terjadi di Kota Batam, yaitu 2,08% poin. Sedangkan TPT tertinggi tercatat di Kota Batam sebesar 9,56%. Jadi meskipun Kota Batam itu TPT-nya paling tinggi di Kepulauan Riau, tapi dia bisa menurunkan TPT sebanyak 2,08% poin. Kemudian TPT terendah ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 2,15%. Kemudian kita lihat juga dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja dari Agustus 2021 dan Agustus 2022. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 turun minus 10,23. Jadi dari 11,85 di Agustus 2021 menjadi 1,62 di Agustus 2022. Kemudian komponen dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja untuk pengangguran karena COVID turun 39,24%. Dari 41,20 menjadi 2,04 di 2022. Kemudian untuk bukan angkatan kerja karena COVID-19 turun 2,4%. Dari 5,8 menjadi 3,4. Untuk penduduk yang sementara tidak bekerja karena COVID-19 turun 9,79%, dari 11,69 menjadi 1,9%. Sedangkan bekerja dengan pengurangan jam kerja shorten hour karena COVID-19 turun drastis 128,5, dari 150,6 menjadi 22,1. Kita lihat dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja Agustus 2021 terhadap Agustus 2022. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2021 sebanyak 11,85 ribu orang, turun 10,23 ribu orang menjadi 1,62 ribu orang. Kemudian untuk komponen COVID-19 terhadap penduduk usia kerja melalui pengangguran karena COVID-19 turun 39,24 ribu dari 41,2 ribu menjadi 2,04 ribu. Untuk penduduk bukan angkatan kerja karena COVID-19 turun juga di angka 2,4 ribu dari 5,8 menjadi 3,4 ribu orang. Sedangkan untuk penduduk sementara tidak bekerja karena COVID-19 turun 9,79 ribu orang, yaitu dari 11,69 ribu orang di Agustus 2021 menjadi 1,9 ribu orang di Agustus 2022. Sedangkan penduduk yang bekerja dengan pengurangan jam kerja shorten hour karena COVID-19
turun sangat tinggi, yaitu 128,5 ribu orang. Pada tahun Agustus 2021, penduduk yang bekerja dengan pengurangan jam kerja mencapai 150,6 ribu orang, sedangkan di Agustus 2022 turun menjadi 22,1 ribu orang. Demikian penyampaian singkat rilis tentang ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.